Banyak sahabat-sahabat yang lain, mereka punya aktivitas rutin, suka memanah. Ternyata karakter ini, kebiasaan ini membentuk suatu karakter khusus. Jadi memanah itu sebenarnya bukan hanya sekedar ibadah, tapi dia membentuk suatu karakter. Dulu ada seorang sahabat, diceritakan dalam kitab Nihayatus Sul wal Umniyah. Dulu ada seorang sahabat, dia ini seorang pemanah, penggemar panahan. Dia penggemar panah. Kalau Nabi Rasulullah SAW berjumpa dengan orang ini, Nabi selalu tanya mengenai kegiatan memanahnya. Gimana kabar memanahmu? Maka suatu hari Nabi bertemu dengan dia dalam keadaan badannya ini kurus kering, kurus sekali. Kemudian Nabi tanya, gimana kabar kamu memanah sekarang? Kenapa saya lihat kok badan kamu kurus? Maka dia tidak menjawab, yang jawab itu temannya yang di samping. Temannya bilang, ya Rasulullah, akhir-akhir ini dia sudah berhenti memanah, dia udah nggak memanah lagi. Dia sekarang sibuk dengan ibadah, hingga badannya jadi kurus begini. Jadi dia sibuk ibadah, dia sudah nggak memanah lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya memanah yang engkau tinggalkan tidak kalah lebih afdol daripada ibadah yang kamu tekuni. Artinya apa? Memanah itu bagian daripada ibadah dalam Islam. Ada hubungan antar kekhusyuan sholat dengan memanah. Maka Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, seandainya memanah tidak punya fadilah, keutamaan, kecuali pernah Nabi samakan dengan sholat, maka sudah cukup. Maka ini punya hubungan yang kuat antara ibadah memanah ini dengan sholat, kefokusan, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Kita ini di akhir zaman diuji oleh Allah, ada benda namanya HP. Hingga seluruh perhatian kita, terutama anak-anak ya, terfokuskan ke namanya HP. Di sini ada permainan namanya game. Game itu ada dua saja bentuknya. Ada sifatnya strategi, ada nasib-nasiban. Dalam memanah ini ada tekniknya, tapi ketika dia melepas, dia harus pasrah kepada Allah, mengumpulkan dua keistimewaan. Nah, maka kalau seandainya anak-anak kita, Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Imam At-Tabari beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, hukum orang tua mengajar anaknya memanah dan berenang hukumnya wajib. Artinya, kalau orang tuanya nggak bisa memanah terlebih dahulu, bagaimana bisa mengajarkan anaknya? Padahal itu salah satu kewajiban seorang ayah, seorang ibu mengajarkan anaknya. Dengan ilmu memanah ini kita bisa mengalihkan anak-anak kita kepada olahraga atau permainan yang positif. Bisa membentuk karakter dia yang tangguh, memberikan kefokusan dia dalam belajar baca Quran yang tinggi, karena memanah itu butuh kefokusan. Di samping memang memanah itu fadilah secara mustakil. Apa fadilah secara mustakil? Fadilah memiliki keutamaan secara tersendiri. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yudkhilu bisahmin wahidin salasa nafarin fil jannah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan sebab satu buah anak panah 3 orang yang terkait masuk ke dalam surga. Ada 3 orang terkait sebab satu anak panah masuk ke dalam surga. Siapa? Pertama, soni'uhu, orang yang membuat anak panah. Jadi yang membuat anak panah itu sendiri Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk surga. Tapi di situ ada tanda kutip, alladzi yahtasibu fi sun'atihi alkhair. Orang yang membuat anak panah dengan tujuan kebaikan. Yang kedua, warrami bihi, yang masuk surga beli anak panah, dia bukan membuat, beli kemudian ditembakkan. Bagi yang menembakkan juga masuk surga. Yang ketiga, wa munbiluhu. Munbil itu ada 2 artinya. Sebagian ulama mengatakan orang yang menyerahkan anak panah untuk ditembakkan. Yang kedua, ada orang yang nyabut dari target. Jadi yang tukang cabut dari sasaran itu juga termasuk munbil. 3 orang terkait dengan satu anak panah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Jadi kalau sudah berbicara tentang fadilah, luas sekali dalam ilmu memanah ini. Bila ada satu sunnah yang mati, maka yang menghidupkan sunnah ini mendapat pahala khusus. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tibrizi dalam kitab Al-Mishkah Masabih, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, ketika umatnya rusak, tidak ada yang peduli dengan sunnah, tiba-tiba ada segelintir orang yang menghidupkan syiar ilmu memanah ini di tengah rusaknya umat, tidak ada yang peduli lagi dengan sunnah, maka orang ini mendapatkan pahala 1 mati syahid. Mendapatkan, menurut sebagian riwayat, mi'atu syahid, 100 mati syahid. Jadi ini marilah nanti remaja-remaja di sekitar masjid ini kita bangkit kembali, kita hidupkan suasana memanah. Di mana-mana orang biasa bawa HP, tapi seandainya kita ini di sekitar suasana ini, suasana pasar ini ya, orang nenteng busur begitu, mau kemana? Saya mau memanah. Tuh seakan-akan kita kembali ke abad hidupnya salafus soleh pada zamannya Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita, termasuk salah satu umat Rasulullah SAW yang menghidupkan syiar ilmu memanah, sunnah yang hampir hilang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, inayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.